Baik, untuk materinya, apakah sudah terlihat? Terlihat tidak, Mbak, atau adik-adik semua? Terlihat. Nah, baik. Baik, bisa kita mulai ya, tapi sebelumnya kita bareng-bareng berdoa sebelum dimulai agar apa yang kita pelajari malam ini bisa berjalan dengan baik, lancar ya, nggak ada halangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan yang kita pelajari juga akan kita pahami dengan mudah ya, dengan sepenuhnya. Doa saya pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk bimbingan numerik ini latihan soal ya. Jadi setiap bimbingan itu latihan soal sejumlah minimal itu 20, kadang bisa lebih ya. Nah, soal-soalnya itu yang apa? Yang mungkin berdasarkan apa ujian-ujian yang telah lalu itu seperti ini ya, kemiripannya hampir 100% ya. Jadi bisa kalian apa bayangkan ya nanti ketika apa ketemu soal-soal numerik ya paling tidak jauh dari bentuk soal yang semacam ini ya. Walaupun nanti beda ceritanya ya, tapi secara apa konsep ataupun bentuknya itu mirip ya. Jadi kalian pelajari saja ya. Kalau misalnya di luar ini nanti kalian mau belajar bisa cari soal-soal yang mirip seperti ini ya. Dan numerik itu beda dengan matematika ya, tapi bagian dari matematika ya, karena di sini itu eh, belajar ya dengan apa pola pola angka ya, ataupun juga operasi bilangan seperti itu. Jadi bagian dari matematika, lebih luas matematikanya seperti itu. Baik, kita bahas mudah-mudahan bisa selesai 20 soal ini. Nanti kalau misalnya di tengah jalan ada yang kurang jelas bisa di-stop dan ditanyakan ya. Kalau sudah jelas bisa saya teruskan sampai habis ya. Baik, soal nomor satu, hasil dari 0,36 dibagi 18% kalikan dalam kurung 25%, kemudian ditambah seperempat sama dengan berapa gitu ya. Nah, untuk soal seperti ini jelas saya yakin adik-adik semua itu tahu ya gimana cara menyelesaikannya. Yang mungkin adik-adik pahami ya, itu yang dikerjakan dulu ya. Kalau nggak bagi ya kali ya, tergantung yang di depan yang mana dulu, baru berikutnya yang plus atau minus, andaikan ada minusnya ya. Tapi di luar itu sebenarnya yang lebih utama itu yang ada di dalam kurung dulu yang harus dikerjakan seperti itu. Ya, jadi yang di dalam kurung dikerjakan, baru nanti kita lihat operasinya. Bagi kali terlebih dahulu, baru ya plus atau minus. Baik, sebelum kita uraikan atau kita hitung ya, kita jabarkan dulu itu untuk yang di 0,36 ini bisa saya ganti 36, bentar ya, ini kok enggak. Nah, 36 per berapa? Per 100 ya. Jadi kalau belakang koma itu dua angka itu berarti pembaginya 100, kemudian dibagi 18% itu 18 per berapa? 100 ya. Kemudian dikali, nah ini yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu sebenarnya. 25% itu sama aja dengan berapa? 25/100 atau 1/4 ya. Nah, ditambah 1/4. Itu ya. 25% itu 25/100 atau disederhanakan jadi 1/4. Makanya 25% ini saya ganti 1/4. Kemudian berikutnya ini yang 36/100 saya biarkan. Nanti pembagi ini ya operasi bagi saya ubah jadi kali. Nah, kalau misalnya operasi bagi diubah jadi kali, maka untuk pembaginya ini ya yang 18/100 itu dibalik ya. Ingat-ingat ini dibalik 100-nya di atas dibagi berapa? 18. Nah, ini dikali. Nah, ini dihitung dulu itu.
Seperempat tambah seperempat itu, karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal dijumlah. 1 tambah 1, 2 dibagi 4 ya. Berarti di sini 1/2 ya. Kemudian berikutnya, yang 36/100 dikali 100/18, ini bisa dicoret itu 100-nya. Berarti tinggal berapa? 36 dibagi 18. 36 dibagi 18 itu 2 ya. 2 kali setengah berapa? Nah, 1 ya. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan tidak, Mbak Mas? Cukup? Mungkin ada yang cara lain, misalnya Ustadz, yang 0,36 kemudian 18% itu nggak usah dijadikan pecahan misalnya. Dibikin ke desimal misalnya, nggak apa-apa. Misalnya gini, 0,36 bertahan ya tetap 0,36, kemudian yang 18% itu kan 18/100 ya. Nah, ini nanti dibagi 0,18. Itu juga nggak apa-apa. Ya, artinya 0,36 dibagi 0,18 kan 2. Nah, itu lebih simpel. Mungkin ya kalau kalian menginginkan seperti itu. Jadi 2 tinggal dikalikan berapa? Setengah ya. 25% tambah seperempat itu setengah. Boleh seperti itu. Jadi cara menyelesaikan itu nggak cuma satu ya, bisa banyak di matematika. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya teruskan. Ya. Nomor 2, 4,036, kemudian dibagi berapa? 0,04 ya, itu berapa? Ya. Nah, ada yang jawabnya seperti ini ya. Kalau belakang koma berapa ini? Belakang koma itu 3 angka. Berarti kalian bisa tulis berapa? 4,036 dibagi berapa? 1000. Kemudian dibagi yang 0,04 itu sama aja dengan 4/100. Ya. Nah, 4,036 atau 4.036 itu dibagi 1000. Ini seperti yang soal nomor 1, pembagian diubah jadi kali, jadi 100 per berapa? 4 ya. Nah, ini dicoret 100, ini dicoret 2 nolnya ya. Nah, sekarang tinggal berapa ini? 4.036, 4.036 dibagi 4 ya. Kan kelihatan ya. 4.000 bagi 4 berapa? 1.000. 36 bagi 4 9, berarti 1.009. Dibagi berapa? Masih ada 10 ya. Nah, kalau pembaginya 10 bisa dijadikan desimal ya. Nah, belakang koma 1, 100,9. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan coba. Ada pertanyaan tidak? Cukup? Harusnya dicoret atau maunya dicoret? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ustadz, kalau caranya langsung gimana? Gak apa-apa. Misalnya kalau ya ada yang mau ditanyakan? Kak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Oke. Baik, pelan-pelan lagi ya. Saya ulangi dari awal ya. 4,036 ya, karena belakang koma 3 angka itu artinya pembaginya itu 1000 ya. Makanya bisa kalian hilangkan komanya jadi 4.036 dibagi 1000 ya. Dibagi 0,04. 0,04 itu belakang koma 2 angka. Kalau 2 angka berarti pembaginya 100 kalau komanya dihapus. Kalau komanya dihapus kan jadi 4 ya, berarti 4/100. Nah, kemudian langkah berikutnya pembagian itu diubah jadi kali. Kalau pembagi diubah jadi kali, maka ya bilangan pembaginya yaitu 4/100 itu dibalik ya, 100-nya di atas, pembilangnya di bawah yang 4. Nah, baru kita bisa coret-coret ini. Umumnya soal itu ya angkanya biasanya terkait, Mbak. Ya, jadi bisa kita coret 100 dengan 1000 dicoret, sisa 10 yang bawah ya. Kemudian 4.036 dibagi dengan 4 jadi 1.009. Atau kayak gini boleh ya.
4-nya dicoret dengan 4036 jadi 1009. Nanti dibagi 10 ya. Nah, kalau pembagi 10 kan belakang koma satu angka ya, jadi 100,9. Ada yang jawab seperti ini, Ustadz kalau langsungan gimana? Misalnya langsung saja gitu. Anggap saja ini komanya saya lepas semua. Artinya apa? 4036 dibagi berapa? Bagi 4 gitu. Ya. 4036 dibagi 4 pakai porokabet boleh. Kalau misalnya enggak ya juga bisa ya. Karena ini angkanya enggak begitu susah. 4000 bagi 4 berapa? 1000 ya. 36 bagi 4, 9. Jadi 1000. Nah, saya tulis di sini 1009 ya. Nah, saya tulis di bawah lah 1009. Nah, 4036 dibagi 4 itu 1009. Terus hasil akhirnya gimana? Karena di sini ada komanya, Mbak Mas ya. Nah, untuk menentukan komanya berapa kayak gini, Mbak, kalau pembagian. Kalau pembagian ya bilangan yang dibagi yang di depan ya. Nanti bilangan pembaginya kan yang belakang. Jadi 4,036 itu bilangan yang dibagi, 0,04 itu pembaginya. Nah, kalau menentukan belakang koma berapa angka, ya, bilangan yang depan ini kan ada 3 ya, belakang koma ini. Bilangan yang berikutnya, pembaginya itu ada 2. Nanti belakang koma tinggal dikurangi, 3 kurangi 1. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi 100,9. Boleh seperti ini, nggak apa-apa. Ya, kalau sudah terbiasa seperti itu ya. Kalau misalnya pembagian atau perkalian desimal, komanya dilepas dulu semua boleh. Ya, ini kalau pembagian ya dikurangi itu ya jumlah belakang komanya ya, angka belakang koma ada berapa itu dikurangi. Tapi kalau perkalian dijumlahkan. Baik, untuk soal nomor 2 seperti itu ya, ada 2 cara. Nomor 3 ini, 24 adalah berapa persen dari 60? Nah, ini diperhatikan ya. Jadi soal yang umum kan gini. Misalnya 5% dari 70 berapa, 20% dari 80 berapa gitu ya. Kalau ini beda, soalnya apa? Nilainya sudah diketahui ya, 24. Itu berapa persennya dari 60. Jadi yang ditanyakan malah persentasenya ya, bukan nilainya. Jadi ini beda dengan yang sudah-sudah. Nah, caranya gimana? Caranya gini, Mbak Mas. Ya, 24 berapa persen dari 60 ya, 24 dibagi berapa? 60 kalikan berapa persen, berarti kalikan 100% itu. Ya. Nah, angkanya kan ini mudah ya, bisa disederhanakan. 24 bagi 6 berapa? Atau bagi 12 ya. 24 bagi 12 2, 60 bagi 12 5 ya. Kemudian 100 ya dibagi berapa? 5 itu berapa? 20 ya. Nah, berarti sisanya tinggal 2 kali 20, 40%. Nomor 3 seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Atau masih terlalu cepat ini? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Cukup nomor 3. Adik-adik bisa ya? Bisa. Nomor ya, bisa ya kalau persentase. Nah, dibolak-balik pertanyaannya juga bisa Ya, ya. bisa. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini diperhatikan ya. Soal nomor 4 ya, ini bisa kalian substitusikan langsung ya. Misalnya di sini ya soalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3. C-nya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Nilai A, B, C itu berapa? Untuk mengetahui nilai A, B, C yang ditanyakan, A itu kan sudah ada, diketahui ya, 2. B juga sudah ada, 3. Yang belum ada apa? C.
Artinya untuk mendapatkan nilai A, B, C berarti kita cari dulu nilai apa? C. Sedangkan di sini C-nya sudah ada ya. C itu apa? C itu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Tinggal kita substitusikan itu. Saya tulis di sini ya. C sama dengan berapa? A kuadrat. A-nya berapa? 2. Berarti 2 kuadrat. Ditambah apa? 2AB. Nah, 2 kali A. A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? 3. Nah, 2 kali 2 kali 3 ya. Ditambah berapa ini B-nya? B-nya 3, 3 berarti 3 kuadrat ya. Nah, kita hitung aja di sini. 2 kuadrat 4, 2 kali 2, 4 kali 3 berapa? 12, 3 kuadrat 9. Berarti C-nya berapa? 25 ya. Yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan A, B, C. Ya, A, B, C itu berarti 2 kali 3 kali berapa? 25. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 5. 150. Sampai sini bisa dipahami tidak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh, Cukup ya. Ini ada cara lain, Mbak. Ya, adik-adik semua, Mbak Mas, ini ada cara lain. Ya, saya pindahkan di sebelah kanan ya. Ini yang cara-cara lain saya pindah di samping kanan ya. Diperhatikan. Kalian itu mungkin masih ingat ya, ada rumus gini Mbak, A ditambah B kalau dikuadratkan sama dengan apa ini? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ini. Atau kalau yang min, ya maaf yang min ya, yang minus, itu sama dengan apa? A kuadrat ditambah, dikurangi. Kalau minus-minus ya, 2AB plus B kuadrat. Nah ini bisa kalian tulis ya, rumus itu. Jadi kalian punya rumus ini. Kalau A ditambah B kuadrat itu sama aja dengan apa? A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini hati-hati ya. A ditambah B kuadrat itu bukan berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Itu salah. Ya, tengahnya itu ada ini. Yaitu apa? 2AB gitu. Kalau kalian perhatikan ke soal ini dilihat. Ya, di soal. Di soal itu kan di nomor 4 itu ya. C itu sama dengan apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Ini tuh kan sama aja dengan yang ini. Ya, nah, yang saya lingkari ini. Ya, artinya C itu bisa kalian ubah jadi apa? Jadi yang sebelah kiri ini. A ditambah B dikuadratkan. Di mana A-nya berapa di situ di soal nomor 4? 2. B-nya berapa? 3. Berarti 2 ditambah 3, 5. 5 kuadrat berapa? 25. Ini sama, Mbak. Paham ya? Jadi boleh pakai yang paham. kanan. Ya, jadi ada dua ini ya. Itu mungkin akan lebih simple ya, jadi waktunya lebih efektif. Baik, itu ya nomor 4 ya, ada dua cara lah. Lanjut nomor 5 ini. Nomor 5 ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 dan X kali Y itu sama dengan 2, maka nilai dari X ditambah Y itu berapa? Ya. Nah, ini soal nomor 5 ya, kalian pakai rumus yang barusan saya buat itu yang saya kotakin ini. Nah, ya ini dipakai ya. Kalau di sini pakainya AB, kalau ini pakainya apa? XY. Ini kan yang ditanyakan X ditambah Y ya. Nah, untuk bisa menjawabnya ya, karena yang diketahui seperti itu, maka ini saya kuadratkan itu. Sebelum ke pertanyaan ya. Jadi X ditambah Y saya kuadratkan. Coba kalian perhatikan ini. X ditambah Y kalau dikuadratkan ya, kalian lihat rumus yang saya kotakin ini yang barusan saya buat. Kalau yang barusan saya buat kan A sama B pakainya ya, kalau ini pakainya X dengan Y. Di sini lihat, A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Artinya kalau X ditambah Y kuadrat, maka sama aja dengan X kuadrat ditambah berapa?
2XY gitu ya. Ditambah apa? Y kuadrat. Sampai sini jelas tidak? Jelas apa tidak? Jelas ya. Sekarang kalau sudah jelas, gini. Yang diketahui itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Kalian punya ini, X kuadrat tambah apa ini belakang? Y kuadrat sama dengan berapa? 5. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat bisa kalian ganti berapa? 5. Ya. Kemudian ditambah apa? 2. Duanya kali apa? Kali XY. XY kalian punya ini. XY itu apa? 2. Berarti 2 kali XY. XY diganti 2. Maka 5 ditambah berapa ini? 2 kali 2, 4. Jadi 9. 9 itu untuk nilai apa? Untuk nilai X ditambah Y yang dikuadratkan. Padahal yang ditanyakan itu X ditambah Y saja gitu kan? Artinya apa? Kuadratnya harus dibuang. Ya, harus dilepas. Artinya kalau kuadratnya dilepas ya, maka ruas kanan itu muncul apa? Akar. Nah, di sini juga ada plus minusnya. Ya tidak? Ya, plus minus berapa? Plus minus di 3 akar 9 itu. Jawabannya yang C. Sampai sini bisa dipahami. Silakan coba. Ayo, ada yang masih bingung? Bisa diulangi Kak. Dari awal atau dari mana? Dari awal. Baik, saya ulangi dari awal. Mohon diperhatikan ya. Kalian punya rumus ini. A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini jelas ya? Nah, rumus ini bisa saya pakai untuk menyelesaikan soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 hubungannya kan dengan XY. Ya, maka rumus yang di situ muncul AB saya ubah jadi XY. X ditambah Y kuadrat. Kan sebenarnya nggak ada beda dengan yang A ditambah B kuadrat ya. Hanya beda simbol saja ya. Atau beda variabel. AB berubah jadi XY. Artinya untuk susunannya sama. X ditambah Y kuadrat sama dengan apa? X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ya dari sini mulai jalan kita ya. Jalannya gimana? Jalannya ya, yang kita ketahui yaitu modalnya kita ya untuk menyelesaikan soal bisa kita pakai. Modalnya apa sih? Modalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Maka di sini ya X kuadrat tambah Y kuadrat ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Ini bisa kalian ganti angka berapa? Angka 5 itu. Paham ya? Kemudian XY yang di sini bisa kalian ganti angka 2 ini. Nah, artinya apa? X ditambah Y kuadrat ya sama dengan 5 ditambah 2 kali 2 yaitu 4 tambah 5 9. Simpulannya apa? X ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Karena yang ditanyakan X ditambah Y, maka kan kuadrat ini harus dimusnahkan atau dihilangkan ya. Kalau dihilangkan maka ruas kanan muncul akar ya. Nah, kalau kalian bingung ginilah, X ditambah Y di kuadrat jadinya 9, X tambah Y berapa? Ya kalau enggak 3 min 3. Karena 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat juga 9. Maka di sini muncul jawaban apa? Plus minus di 3 ya. 3 atau min 3. Sampai sini paham tidak? Paham. Paham ya? Pelan-pelan banget. Eh, baik. Selanjutnya ya, soal nomor 6. Jika P ditambah Q sama dengan 100 dan P per Q sama dengan 1/4, maka P min Q itu berapa? Ya,
Nah, kalau soal seperti ini sebenarnya ini soal apa? SPL, DV, sistem persamaan linear dua variabel. Biasanya kalian menyelesaikan soal itu apa? Pakai cara eliminasi atau substitusi ya. Di sini pun juga nanti sama pakai cara seperti itu. Baik, saya mulai ya. Jadi untuk soal ini yang kalian apa perlu jabarkan dulu itu yang ini, Mbak Mas. Nah, ini P per Q yang sama dengan berapa? Seperempat ya, saya tulis di sini. P per Q yang sama dengan seperempat. Ini kalian uraikan. Gimana ngurainya? Ya, kalian kalikan apa silang. Ya, kalikan silang gitu. Nah, kalau dikalikan silang, ya jadinya apa? P kali 4, Q kali 1. Artinya Q kali 1 Q, P kali 4, 4 P. Seperti itu ya. Nah, nanti ini bisa kalian pakai untuk apa? Mensubstitusikan kemana ke sini. Nah, ini. Kalian kan punya di sini. P ditambah Q sama dengan 100 ini. Nah, ini tuh nanti kalian pakai itu yang Q sama dengan 4P-nya. Kalian substitusi ke sana. Artinya substitusi itu mengganti ya, mengganti apa? Mengganti terserah di situ. Kalau mau diganti P-nya boleh, ganti Q-nya juga boleh. Tapi dalam hal ini lebih mudah yang diganti apa? Nilai Q-nya. Jadi P masih utuh, Q-nya diganti berapa ini? Ini Q sama dengan 4P. Artinya Q-nya diganti 4P. Yang sama dengan berapa? 100 ya. P ditambah 4P sama dengan 5P. Sama dengan berapa ini? 100. P-nya berapa? P-nya 100 dibagi 5. Jadi P-nya sama dengan berapa? 20. Ini baru apa? P yang didapatkan. Padahal di sini yang pertanyaannya apa? P min Q. Nah, kalau P min Q berarti butuh nilai apa? Nilai Q. Nah, untuk mendapatkan nilai Q, ya, Q kalian sudah punya di sini. Nah, ini tarik lagi ke atas. Nah, ke samping ya, maaf ke samping. Jadi Q-nya sama dengan berapa? 4 kali P-nya. P-nya berapa? 20. Jadi sama dengan berapa ini? Nah, sama dengan 80. Nah, P dan Q sudah ketemu. Nah, yang ditanyakan P min Q. Nah, berarti P-nya 20 ya, dikurangi berapa? 80 sama dengan berapa? Min 60. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan coba Mbak Mas. Adik-adik semua. Cukup? Atau masih bingung? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, Bisa? bisa. Ya, nah, baik. Selanjutnya nomor 7. Nah, nomor 7, setengah ditambah 4X sama dengan 10. Nah, nilai X-nya itu berapa? Ya, ini hanya masalah apa? Operasi aljabar saja ya. Pindah ruas, min berubah jadi plus. Biasanya gitu ya. Nanti plus, min jadi plus jadi min. Bagi jadi kali, kali jadi bagi. Kalau pindah gitu biasanya ya. Ya bolehlah kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, ini saya tulis, berarti di sini setengah ditambah berapa? 4X sama dengan 10. Nah, konsepnya gimana untuk menyelesaikan soal ini? Ya, untuk mendapatkan nilai X artinya apa? Di persamaan yang ada, yang kalian punyai itu ya, kalian ubah ya variabel X ya di posisi tersendiri itu di kuadran di apa namanya ruas kiri misal. Nanti semua ya di luar variabel X pindah ke ruas
kanan. Itu konsepnya kayak gitu ya. Artinya kalau soalnya seperti ini ya, nanti setengahnya pindah ke ruas kanan. Ya, nanti empatnya juga pindah ke ruas kanan. Akhirnya sisa apa? Sisa nilai X. Tapi sebelum ke sana ya, karena di sini itu pakainya pecahan setengah ya, biar mempermudah hitungan ya, kalian kalikan 2 untuk mempermudah hitungan saja gitu. Kenapa dikalikan 2? Biar setengah di sini ya itu berubah jadi bilangan bulat. Nah, setengah kali 2 berapa? 1. Nah, ditambah 4 kali X kali 2. Di sini jadi 8X. 10-nya juga dikalikan 2. Berarti 20. Berikutnya, seperti konsep yang awal ya, bahwa di ruas kiri itu harus apa? X sendirian ya, yang lain pindah semua ke ruas kanan. Pindahnya juga pelan-pelan ya. Pertama yang dipindah itu angka satunya di sini. 8X-nya masih utuh. Nah, 8X ya, 21 pindah jadi 20 min 1 ya. Nah, jadi 8X sama dengan berapa ini? 20 min 1, 19. Yang ditanyakan X-nya ya. Berarti X-nya berapa? 8 pindah, karena ini perkalian, berarti 19 dibagi 8. Jawabannya yang C. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ustadz, kalau nggak dikalikan 2 gimana? Nggak apa-apa. Ya, setengah itu pindah jadi 10 kurangi setengah, itu boleh. Jadi 9,5 gitu ya. Nanti 9,5 dibagi 4. Ya, sama aja dengan 19 per 8. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Kali 2 itu untuk mempermudah hitungan. Biar pecahan itu tidak ada. Bisa ya? Cukup? Cukup. Baik. Kalau cukup, ini pindah ke bagian kanan ya. Ini saya hapus ya. Nah, karena biar saya orat-oratannya itu mudah di situ. Saya hapus dulu ya. Baik. Oke, saya hapus. Nah, sekarang kita mulai nomor 8. Ini nomor 8 lebih susah lagi. Nomor 8 ya. Jika 10% dari S sama dengan setengah P, 5% dari S adalah 2Q, berapa persen P min Q dari S gitu. Nah, ini sudah soal yang susah deh ya. Pelan-pelan ya. Kalian punya 2 pernyataan di sini sebagai modal ya. 10% dari S sama dengan setengah P, 5% dari S sama dengan 2G. Artinya kalau ini saya buat modal matematikanya itu seperti ini ya. 10% kalikan ya, kalikan S itu sama dengan berapa? Setengah P. Terus 5% kalikan S sama dengan persen ya. Kalikan S sama dengan 2G. Nah, sekarang gini, Mbak Mas ya. Yang kita tanyakan itu kan P min Q ya di sini. Ya, P min Q itu berapa dari S? Berapa persen dari S ya? Caranya kita cari nilai P dan kita cari nilai Q. Di sini yang pernyataan pertama, di sini muncul setengah P. Maka mau nggak mau kita ubah ya, setengahnya pindah ke ruas kanan itu. Ya, setengahnya pindah. Kalau pindah berarti dikalikan berapa? Kalikan 2. 10% kalikan 2 jadi 20%. S sama dengan setengah kalikan 2 sama dengan P saja ya. Karena setengah kali 2 1. Sekarang yang berikutnya di sini. Di sini kan 2Q. Padahal yang kita minta itu apa? Q saja ya. Nah, biar di sini Q, maka di ruas kanan itu dibagi 2. 5% bagi 2 berapa? 2,5% S. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama simpulannya apa?
P sama dengan 20% S. Yang kedua, Q sama dengan 2,5% S. Pertanyaan P min Q. Nah, P min Q itu berapa persen dari S ya? Berapa persen P min Q dari S? Berarti P min Q itu apa sih? P min Q itu P-nya kan sudah ada di sini. P-nya bisa kalian ganti 20% S dikurangi Q. Q-nya berapa di sini? 2,5% S. Simpulannya 20% S kurang 2,5% S itu berapa? 17,5. 20 kurangi 2,5 ya. 25%. Simpulannya apa? P min Q itu 75%-nya dari S. Jawabannya yang C ya ini. Sampai sini ada pertanyaan silakan, Mbak. Ini agak cukup. Cukup. Baik ya. Nah, istirahat dulu semenit ya. 1 sampai 8 itu soal aljabar ya. Nah, tapi macam-macam bentuk soalnya ya. Baru setelah itu lanjut ke soal apa deret ya. Nah, baik, lanjut ya soal nomor 9. Nah, ini soal yang mungkin kalian pada bisa coba. Sebelum saya jawab, tebak saja dulu ya. Ini deret ya. Deretnya itu bukan deret aritmatika biasa itu yang ada bedanya ya. Ada B-nya biasanya gitu. Ini deretnya macam-macam. Ya, tinggal kita lihat polanya seperti apa. Coba ditebak dulu nomor 9 itu jawabannya apa? 94 turun 87 turun 80 turun 73 berikutnya berapa? 66. Berapa? 60? Iya, 66 pintar. Berarti dikurangi berapa? Kurangi 7. 7 ya. Nah, ini 94, 87, 80, 73. Nah, ini berkurang berapa? 7, berkurang 7, berkurang 7. Otomatis berikutnya itu berkurang 7, 73 kurangi 7, 66 ya. Oke. Lanjut nomor 10 coba. 7, 10, 20, 23, 46. Gimana? 9. Berapa? 40? 9. 9. Iya, ya. Polanya itu kadang nggak cuma selisih min plus gitu, nggak kayak gitu ya. Nah, kalian itu kalau menyelesaikan soal ini, ya pikirannya itu luas. Jangan terpaku hanya apa? Maaf, hanya plus minus ya. Selisih itu nggak kayak gitu ya. Bisa seperti ini soal nomor 10 ini. Nah, ini ditambah 3, berikutnya dikali 2. Otomatis nanti ini juga sama, tambah 3. Ini kali 2. Maka berikutnya ini tambah 3 lagi. 46 tambah 3 berapa? 49. Bisa ya? Nah, kalau deret-deret ada bisa. Lanjut nomor 11. Berapa jawabannya? Berapa? Yuk, nomor 11. 2, 6, 3, 4, 10, 9, 8, 14, 27, 16. Dua angka berikutnya berapa? Nah, baik, untuk soal nomor 11, ini beda dengan soal nomor 9, 10 ya. Jadi
polanya itu, lompatannya itu nggak cuma satu angka biasanya ya, tapi lompatannya bisa dua, bisa juga tiga ini. Nah, jadi nanti di soal nomor ini di soal nomor 11 itu kayak gini, dua kemana? Ke empat justru itu. Ya, lompatannya dua angka itu. Setelah dua ke empat, makanya memang butuh pikirannya itu luas ya, lebar gitu. Jangan cuma sempit ya, hanya kali loncatannya satu gitu ya. Dua ke empat, terus ke empat kemana? Ke delapan ya. Terus 8 kemana? Ke 16. Polanya gitu ya. 24, 48, 8, 16. Berikutnya yang ini juga. 6 ke berapa? 6 ke 10. Nah, kemudian 10 kemana? Ke 14. Nah, 14 kemana? Nah, 14 itu kejawaban ini yang pertama gitu. Sekarang kita cek coba. 6 ke 10 berarti ditambah berapa? 4. 10 ke 14 juga ditambah 4 ya. 4 ke jawaban pertama ini juga ditambah 4 ya. 14 tambah 4 berapa? 18 gitu ya. Oke. Nah ini sebenarnya ini sudah terjawab. Nggak usah angka berikutnya kalian cek ya. Karena di sini 18-nya hanya ada satu gitu. Kalau mau dijawab berarti yang tiga ini pasangannya berapa? Pasangannya ke 9. 9 pasangannya kemana? Ke 27. 27 kemana? 27 ke jawaban yang kedua. Angka yang kedua. 3 ke 9 itu artinya 3 kali 3. 9 ke 27 kali 3 juga. Maka 27 ke angka yang ditanyakan itu juga dikalikan 3, yaitu 81. Sampai sini paham tidak, Mbak Mas? Ya, jadi ada Paham. deret yang modelnya seperti itu. Ya, yang apa namanya agak panjang juga ya cara menjawabnya. Baik, selanjutnya ini deret juga, tapi bentuknya apa? Huruf ya, tapi sebenarnya nggak ada beda dengan angka. Yang penting kalian hafal itu. Huruf itu ada berapa? Huruf apa? Ada 20. Ya, Nah, banyak. iya, itu dihafalkan ya. A sampai Z itu 20 ya. Baik, soal nomor 12 ini dilihat. AB, KLM, CD, NOP. Ini jelas mudah ya, ini sepaket itu. AB, berikutnya urut juga ini KLM, CD, NOP. Berikutnya apa di EF. berikutnya? EF. EF. Ya, E itu ya. Oke. Baik, berikutnya yang nomor 13 nih. Jawabannya apa nomor 13 ini? G, I, F, H, E, G. G, I, F, H, E, G. Coba dua angka berikutnya apa? Ya. Kalau nomor 13 ini juga eh, mirip dengan angka ya. Ini loncatannya satu, Mas. Jadi ini pasangannya ya G, F, E. Nanti ketemu di jawaban pertama. I, H, G. Nanti berikutnya di jawaban yang kedua. Coba dijawab ini G, F, E. Berikutnya apa? G, F, E. Berikutnya. Ayo. G, F. G, F itu berarti naik ya. F ke E juga naik satu. Berarti EF. E juga naik satu. Di sini yang D. Paham ya? G ke F itu ya naik satu.
ya. Terus Iya. F ke E juga naik 1 ya. E ke berikutnya juga naik 1 ya. Atau berkurang 1 boleh. Berkurang 1, kurang 1, kurang 1. Berikutnya yang ini. I ke H ini juga berkurang 1 ya. Nah, nggak maju atau mundur ya. H ke G ini juga berkurang 1. G juga mundur ya. Nah, sini apa? F ya. Jadi jawabannya D dan F. Ini. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Ini deret apa? Deret huruf. Cukup? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya saya teruskan halaman berikutnya. Nah, ini halaman berikutnya. Kalau soal ini ya, ini juga sama ya. Ini namanya soal apa? Pola bergambar. Ya, nanti saya kasih tahu cirinya ya atau strateginya. Kalau kalian dapatkan soal seperti ini ya. Nah, baik kita bahas saja nomor 14 ya. Yang sudah ada pola, maaf sudah terjawab itu yang pertama ini. Ya, ini. Nah, yang kita cari itu yang kedua. Nah, nilai P-nya itu berapa di situ? Nah, yang kalian punya itu di sini ada lingkaran 1, 2, 3, 4, kemudian terakhir apa? Bintang. Jadi bintang di sini itu simpulan dari lingkaran-lingkaran kecil itu. Ya, simpulannya itu terserah itu ya. Kalian bisa apa? Lihat polanya itu. Apakah itu dijumlahkan, ya, atau memang angkanya berurutan, atau dikalikan, bisa juga dibagi itu macam-macam, ya. Makanya kalian ngitung penjumlahan itu harus cepat di sini ya. Nah, sekarang di sini untuk bintangnya kan dua-dua ya. Itu dua-dua didapat dari mana? Dari 4 ditambah 5, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 7. Hasilnya berapa? Sama dengan 22. Artinya dengan pola yang sama, ini juga dijumlahkan. Nah, 5 tambah 6, 11. Ya, ditambah 7 jadi berapa? 18. Kemudian ditambah 8 jadi berapa ini? P-nya 20. 20. Nah, ya, tuh. Paham ya? Nah, untuk yang berikutnya nomor 15 ini. Yang nomor 15 ya soal kayak gini sering muncul ya pola gambar. Nah, kalau ini biasanya saya ilustrasikan seperti apa? Patung orang ya. Jadi di sini ada kepala, ada tangan dua kanan kiri, kemudian juga ada kaki kanan kiri. Yang perlu kalian pahami di sini ya, bahwa untuk menyelesaikan soal ini ya, polanya itu seperti ini, Mbak Mas ya, ada ini dipegang. Artinya tangan dan tangan itu harus sepasang gitu. Nggak boleh nanti tangan kiri dengan kaki kiri, tangan kanan dengan kaki kanan, atau silang, itu nggak boleh. Atau tangan kiri dengan kepala, kepala dengan tangan kanan ini. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kemudian mendapatkan kepala gitu. Nah, untuk tangan dengan tangan itu terserah nanti operasinya seperti apa, yang harus kalian pikirkan di situ. Nanti kaki dengan kaki juga operasinya seperti apa, yang kalian pikirkan, kemudian digabungkan menjadi apa ini? Kepala. Ya. Nah, sekarang di sini ada angka 2, tangannya 2 dengan 4, yang bawah kakinya 3 dengan 5, mendapatkan 7. Nah, kira-kira tangannya itu operasinya apa? Ayo dipikir ini. 24 diapakan itu? 24 dikali ya. Nah, 24 dikalikan ya. 24 kalau dikalikan hasilnya berapa? 8 ya. Kemudian yang bawah juga sama dikalikan ini. 3 kali 5 berapa? 15. 15.
baru 8 dengan 15 itu selisihnya itu. Selisihnya berapa? Selisihnya 7. 7. Nah, ini. Paham ya? Selisihnya itu di kepalanya itu 7. Nah, dengan pola yang semacam itu, untuk gambar kedua juga apa? Perlakuannya sama itu. Nah, 6 dengan 3 itu diapakan? Dikali. Kalau dikali hasilnya berapa? 18. 3 dengan 7 dikali juga hasilnya berapa? 20 sah. 21. 21. Selisihnya berapa? Hmm, Selisihnya 3 ya. ya. Iya, 3 itu nilai apa? Nah, nilai Y ya. Nah, seperti itu ya. Ini saya ingatkan kembali ya. Jadi tangan dengan tangan sepasang, kaki dengan kaki itu dapat kepala ya. Hampir dipastikan itu seperti itu pasangannya ya. Cuma memang ini agak agak apa agak panjang ya mikirnya. Makanya kalian harus cepat itu. Cuma triknya gini, Mbak Mas, yang perlu diperhatikan. Biasanya kalau angkanya kecil-kecil umumnya dikali. Ya, kayak 2 4 3 5 itu kan kecil-kecil ya, itu kali. Nanti selisih atau jumlah untuk mendapatkan kepala gitu ya. Tapi kalau angkanya gede-gede, misalnya 40 berapa, 50 berapa, biasanya operasinya kalau nggak jumlah ya kurang, biasanya gitu ya. Baik, berikutnya coba kalian tebak nih jawabannya apa nomor 16. Ini juga sama. Nomor 16 itu ada tangan dua, kiri kanan. Kemudian ada apa ini? Perut. Nah, kemudian dapat dapat apa ini? Dapat kaki. Atau sebaliknya ya, dua tangan sama kaki dapat perut gitu. Boleh. Karena ini yang ditanyakan yang perutnya, X-nya ya. Coba kira-kira gimana itu? 62, kemudian ada 8 sama 4. Operasinya seperti apa? 62 diapakan coba? Yuk, 6 dengan 2 Ditambah kalau ditambah berapa? 8. 8. Terus hubungannya dengan Dikurang. perut 8 bawah 4 apa? Dikurang Dikurang berapa? 4. Kalau dikurang 4, 8 kurang 4 berapa? 4, padahal di sini 8 mintanya. Ya, berarti salah polanya nggak kayak gitu. Coba gimana? 8 bagi 2. Berapa? 8 bagi 2. 8 bagi 2 terus? Ayo. Ya gimana? Kalau kayak gini, Mbak, seperti yang tadi itu, tangan itu kalian apa operasikan ini? 6 dengan berapa? 2 ya, 6 dengan 2 kalau kalian operasikan terserah sebenarnya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan angka yang ada di perut 8 dan kaki itu 4 ya. Nah, ini saya jelaskan ya. 6 dengan 2 itu dikali. Kalau dikali berapa? 2. 20. Nah, 12 dikurangi berapa? 4. 4. Jadinya berapa? 8. 8. Iya, paham nggak kayak gitu? Paham ya? Nah, dengan cara yang sama ini juga sama itu. 7 dikali 3 berapa? 2 sah? 1. Nah, 21 nanti dikurangi berapa ini? 9. Iya, kalau dikurangi 9 sama dengan X. X-nya berapa berarti? 11. 12. Paham tidak? Gitu ya. Mungkin ada yang punya pandangan gini, Mbak Mas. Coba diperhatikan ini, pandangan gini.
Kemudian ini kaki, ini 8, sini berapa? 4. Nah, ini 4 ya. Ada yang punya panang ini. Ustadz, yang 6 dengan 2 itu cari selisihnya kan bisa. Selisihnya berapa? 4. Nanti 4 tambah 4. Ya, kalian mikir kayak gitu nggak apa-apa. Kita cek ke gambar yang kedua gitu. Boleh saja gitu ya. Ini 7 terus 3, ini X, ini berapa? 7 tambah berapa ya? Dikurangi 3 ya. Nah, 7 kurangi 3 ini selisihnya ya. Selisihnya berapa ini? Selisihnya 4. Nanti 4 ditambah 9. 4 tambah 9 berapa? X-nya 13. 13 ada jawabannya enggak gitu. Kalau enggak ada berarti pola ini salah. Paham ya? Paham tidak? Boleh nggak apa-apa kalian mikir kayak gitu nggak apa. Itu malah bagus ya. Karena kita memang nyoba-nyoba gitu. Makanya ini dari beberapa percobaan kalau kalian ngitungnya nggak cepet itu nanti akan apa? Akan lama dihitungnya. Itu pun kadang kalau satu kali nyoba belum tentu berhasil. Coba satu kali lagi nomor 17 ini yang gambar. Berapa ini jawabannya? Nah ini kan angkanya gede nih. Ini juga sama itu. Sayap dengan sayap itu. Nanti kepala ya sebagai hasil. Nah kaitkan dengan perutnya itu. Coba kira-kira sayapnya diapakan ini? 13 dengan 21. Ayo. Untuk mendapatkan nanti 72 di kepalanya. Enam. Di diapakan? Dicari selisihnya. Selisihnya berapa? 8. 21 dengan 13. 8. 8. Untuk mendapatkan 72 berarti 9 dengan 8 diapakan? Dikali. Oke, ini dengan ini dikali ya. Berarti ini juga sama. 73 dengan 66 selisihnya berapa? Selisihnya tuh 7 ya. Nah, nah 7 itu nanti dengan 13 diapakan? Kali. Iya, 13 kali 7 berapa? 21. Iya, 13 kali 7 itu 91. Seperti itu ya. Ya. Nah, ini memang agak apa namanya? Nah, ini awal ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya ya apa yang tadi saya sampaikan diingat-ingat ya untuk pola gambar memang ada cirinya ya dan karakternya juga beda-beda tergantung bentuknya seperti apa. Ini eh, satu lagi nih biar satu halaman itu ya selesai aja ini. Satu lagi ya. Ini Ya. 8/3 dikurangi setengah sama dengan 2n coba. Nah, berarti ini di 6, berarti yang atas jadi berapa ini? 3 jadi 6, 8 jadi berapa? Jadi berapa? 16 ya. Kemudian berikutnya 2, ini 6, atasnya berapa? 3 sama dengan 2n. Ya, 16 kurangi 3 berapa? Ayo, 13/6 sama dengan 2 ya. N-nya sama dengan berapa? Saya tulis di sini ya. N 2n saya tulis lagi lah. 2n sama dengan 13/6. N-nya sama dengan berapa? 13/6. 2 pindah jadi pembagiannya dibagi dikali. 2 itu kan sama aja dengan 2/1 ya. Kalau dijadikan kali jadi 1/2. Artinya berapa ini? 13/12.
N-nya jawabannya 13 per 12. Yang saya tanyakan di sini, ya, N itu terletak di antara berapa itu? 13 per 12 itu lebih dari satu tidak? Hmm. 13 per 12 lebih dari satu? Lebih. Dua, ya. Berarti jawabannya yang B. Begitu ya untuk soal nomor 18. Kalian apa namanya, dari yang saya pelajari, saya yakin banyak ya, banyak yang mungkin apa, eh, hal-hal baru yang perlu kalian apa, kalian latih lagi ya, entah itu hitungannya, entah itu bentuk soalnya yang mungkin kalian apa, belum pernah ketemu ya. Jadi seringlah, sering baca-baca, sering cari-cari soal yang mirip-mirip seperti ini ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau cukup, Cukup. cukup ya. Banyak latihan ya, banyak apa, ngerjain soal ya. Nanti akan mudah atau terbiasa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini banyak manfaatnya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Selamat untuk materi yang diberikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Ya, baik kita akhiri ya adik-adik semua untuk pertemuan pada hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian dari kami adik-adik semua. Sampai jumpa di besok ya adik-adik semua dengan materi-materi yang lainnya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.